Akhir-akhir ini kembali Ahlul Bid'ah memunculkan akidah sesat Jahmiyah tentang sifat-sifat Allah Ta'ala. Dengan nyata mereka mengingkari sifat-sifat Allah yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran dan hadis yang sahih, seperti ketinggian zat Allah dan istiwanya Allah di atas arasnya. Yang demikian itu bukan sesuatu yang baru dalam akidah Ahlul Kalam dari sekte Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Akan tetapi hanya sekedar daur ulang sampah pemikiran dari sekte Jahmiyah Mu'tazilah dengan kemasan kontemporer seolah-olah ilmiah dan logis. Sesungguhnya hal itu teman-teman sekalian tiada lain kecuali hanya rekayasa dan kejahilan belaka. Ia merupakan efek negatif dari sikap penentangan terhadap Al-Quran dan Sunnah serta persepsi yang keliru tentang Allah. Maka sangat menarik sekali di sini teman-teman sekalian untuk kita membahasnya lebih mendalam pada pertemuan kali ini. Maka jangan ragu untuk terus menyaksikan video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang penyimpangan akidah penolak sifat Allah. Para Ahlul Bid'ah mengklaim bahwa sifat-sifat Allah bila ditetapkan sebagaimana zahirnya, maka akan melazimkan tasbih, yaitu penyerupaan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Sedang tasbih adalah kebatilan dan kekufuran. Maka agar selamat dari tasbih, nas-nas sifat tersebut harus ditakwil, yaitu diselewengkan makna teksnya dari zahirnya. Itulah yang dimaksud dengan takwil menurut Ahlul Kalam. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Menurut persepsi mereka, bila ayat tersebut ditetapkan sebagaimana zahirnya, maka melazimkan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Karena mereka memahami istawa sebagaimana seorang raja beristawa atau bersemayam atau juga duduk di atas singgasananya. Dengan demikian berarti aras lebih besar dari Allah. Jika aras jatuh, tentu jatuh yang istiwa di atasnya. Dan persepsi-persepsi negatif lainnya yang mereka bayangkan tentang istiwanya Allah. Maka teman-teman sekalian, jelas ini adalah sebuah makna yang batil. Maka agar selamat dari kebatilan tersebut, istiwa harus ditakwil dengan istaula, yang berarti menguasai. Begitu logika mereka yang nyeleneh. Perlu diketahui bersama teman-teman sekalian bahwa pentakwilan nas-nas sifat pada hakikatnya bertujuan untuk menolak nas-nas tersebut dan makna sifat yang terkandung di dalamnya. Akan tetapi mereka tidak mau berterus terang menyatakan hal itu karena kekhawatiran terhadap kritikan Ahlussunnah yang akan memvonis mereka keluar dari Islam bila dengan terang-terangan menolak ayat Al-Quran dan hadis yang sahih. Maka dengan cara yang sangat licik dan terselubung, mereka menolaknya dengan istilah takwil, yang hakikatnya adalah penyelewengan dan penyimpangan. Begitu yang didoktrinkan oleh salah seorang tokoh utama Jahmiyah, yaitu Bishr al-Marisi. Imam Abu Sa'id ad-Darimi yang wafat pada tahun 280 Hijriah menyingkap kekejian makar dan niat busuk mereka tersebut. Beliau mengatakan, telah sampai kepada kami bahwa sebagian murid-murid al-Marisi bertanya kepadanya apa yang harus kami lakukan terhadap hadis-hadis yang diriwayatkan dengan sanad-sanad yang bagus, yang mereka yaitu Ahlussunnah wal Jamaah jadikan sebagai hujjah terhadap kami dalam membantah mazhab-mazhab pemikiran-pemikiran kami yang tidak akan mungkin bisa didustakan, seperti yang diriwayatkan oleh Sufyan al-Thawri dari Mansur bin Mu'tamir dari Juhri, dan riwayat Juhri dari Salim bin Abdillah bin Umar, dan Ayub bin Abi Tamimah Asy-Syiktiyani dan Ibnu Aun dari Ibnu Sirin, dan Amr bin Dinar dari Jabir dari Nabi Muhammad SAW, dan yang semisalnya. Maka Al-Marisi menjawab, jangan kalian tolak secara langsung, niscaya akan tersingkap niat dan makar kalian. Akan tetapi kecokan mereka dengan takwil, dengan demikian kalian telah menolaknya dengan halus, karena tidak akan mungkin kalian menolaknya dengan vulgar. Demikian doktrin keji Bishr al-Marisi kepada murid-muridnya dan niat busuk mereka untuk merusak agama Islam, yang menjelaskan akan kebencian mereka besar kepada ayat-ayat yang menetapkan sifat-sifat kesempurnaan dan keagungan Allah. Itulah pemikiran yang diwarisi oleh kaum Jahmiyah di zaman sekarang, yang berkedok
Ahlussunnah wal Jamaah. Sungguh ini adalah bentuk pembajakan istilah sunnah untuk menutupi bid'ah dan kesesatan mereka. Perlu diketahui bersama teman-teman sekalian, hakikat takwil adalah ta'til, yaitu pengingkaran terhadap sifat Allah. Jadi konsep pemikiran mereka dalam hal ini dibangun di atas 3 tahapan. Yang pertama, persepsi yang negatif yaitu tasbih. Yang kedua, sikap yang menyimpang yaitu takwil. Yang ketiga, hasil yang batil yaitu ta'til. Pentakwilan nas-nas sifat merupakan akidah yang sangat batil. Di antara hal yang menjelaskan kebatilannya, 3 pertanyaan pamungkas yang menyingkap kesesatan mereka. Yang pertama, tanyakan kepada sekte Asy'ariyah yang menamakan diri mereka sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Apakah Rasulullah SAW mengetahui bahwa makna yang benar tentang nas-nas sifat tersebut adalah apa yang kalian pahami? Jawabannya 1 dari 2, iya atau tidak. Jika mereka menjawab bahwa Nabi tidak mengetahui pentakwilan istawa dengan istaula, sungguh mereka telah mengatakan perkataan yang sangat batil, karena telah mendustai sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya yang paling bertakwa dan yang paling berilmu di antara kalian tentang Allah adalah saya. Hadis riwayat Bukhari nomor hadis 20. Jika mereka menjawab iya, yaitu bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui bahwa makna yang benar tentang ayat tersebut adalah apa yang mereka pahami, yaitu takwil, maka timbul pertanyaan, kenapa beliau tidak menjelaskannya? Kedua, bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling pasti yang mampu menjelaskan kebenaran tentang makna dari ayat-ayat yang kalian pahami atau tidak? Jika mereka menjawab tidak, sungguh mereka telah mencela Allah dan mencela Rasul-Nya. Mereka telah mencela Allah karena kelaziman dari jawaban mereka tersebut bahwa Allah mengutus seorang Rasul yang tidak mampu menjelaskan kebenaran kepada umatnya. Tentu maha suci Allah dari tuduhan yang keji dan batil ini. Begitu juga mereka telah mencela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena telah menuduh beliau sebagai orang yang pandir, yang tidak memiliki kefasihan dan kemampuan dalam menjelaskan kebenaran. Tentu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang selamat dari sifatnya seperti itu. Bahkan beliau adalah orang yang paling fasih dan yang paling mampu menjelaskan kebenaran tentang makna ayat-ayat sifat dan yang lainnya. Akan tetapi, kenapa tidak dinukilkan dari beliau pentakwilan sifat istawa dalam firman Allah, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, sebagaimana yang kaum Mu'tazilah dan Asy'ariyah takwilkan dengan makna istaula. Ketiga, bukankah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang paling bersungguh-sungguh memberikan hidayah kepada umatnya dan sangat menginginkan kebaikan bagi kaum mukminin atau tidak? Jika mereka menjawab tidak, sungguh mereka telah mengatakan kebatilan yang dahsyat dan telah mendustakan firman Allah Subhanahu wa taala. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan kebaikan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Maka tiada lain jawaban mereka kecuali pasti mengatakan bahwa beliau adalah orang yang paling menginginkan kebaikan dan petunjuk bagi umatnya. Jika halnya demikian, bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling berilmu tentang Allah, yang paling pasti yang mampu menjelaskan kebenaran dan paling bersungguh-sungguh memberikan petunjuk dan sangat menginginkan kebaikan bagi kaum mukminin. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjelaskan makna dari nas-nas sifat tersebut seperti yang ditakwilkan oleh Ahlul Kalam dari kalangan Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan sekte-sekte sesatnya lainnya yang mengadopsi pemikiran Jahmiyah? Itulah 3 pertanyaan pamungkas yang wajib dijawab oleh sekte Asy'ariyah dan orang-orang yang mengaku sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, akan tetapi mengingkari dan mentakwilkan sifat-sifat Allah Ta'ala. Jika mereka tidak bisa menjawabnya, dan mustahil mereka akan bisa menjawabnya,
dengan benar. Maka jelaslah kebatilan dan kesesatan mazhab takwil dan akidah ta'til yang mereka yakini dan perjuangkan, dan tiada lain kebenaran kecuali hanya kebatilan. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.